Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel YFND. Yang kali ini saya sedang berada di kebun ya teman-teman. Di bulan suci Ramadan ini kita menyempatkan dulu melihat situasi perkembangan perkebunan kelapa sawit yang ada. Ini setelah kemarin kita lakukan pemupukan beberapa hari yang lalu, ya kurang lebih ada 1 mingguan lah ya teman-teman. Dari hari yang sekarang kita sudah lakukan pemupukan dan lumayan menguras tenaga, menguras biaya, pikiran juga ini ya teman-teman. Karena sekali pemupukan kita sudah dengan lahan yang cukup lumayan luas ini, kita sudah hitung-hitung berapa cost budget nanti setiap pemupukan, tiap tahun atau tiap bulannya sudah mulai membengkak ya teman-teman. Karena kita melakukan pemupukan sudah 1 kilo per pohon di semua lahan ini, yang kurang lebih ada beberapa ratus pohon. Jadi per sekali pemupukan dengan budget yang atau dengan dosis yang sudah 1 kilo per pohon ini, lumayan sudah kita keluarkan budgetnya di umur yang ke 26 bulan ini. Apalagi nanti sampai bertambah umur lagi, nanti juga dosis pasti kita akan tingkatkan, dan paling tidak kita juga harus menyelesaikan atau memenuhi dulu lah stok pupuk kita agar tidak terlambat nanti melakukan pemupukan. Jadi memang ini sharing juga ya teman-teman, sharing jikalau bisa nanti teman-teman sekalian tanam yang memang yang kuncinya harus pertama itu gunakanlah bibit unggul ya teman-teman. Jika itu kunci yang pertama untuk penanaman kelapa sawit, karena jikalau tidak kita lakukan penanaman dengan bibit unggul itu rugi ya teman-teman. Apalagi sampai masa produksinya kan 25 tahun. Jikalau sampai 25 tahun itu tidak bagus pembuahannya, nah itu ruginya di kita. Apalagi sudah merawat pupuknya habis banyak, perawatannya sudah bagus, tapi yang paling kuncinya bibitnya tidak ditanam menggunakan bibit unggul. Nah itu yang jelas akan merugikan kita ya teman-teman, merugikan. Nggak apa-apa kita membeli bibit unggul yang baik itu biji atau baik itu bibit unggul yang sudah ditanam, itu mahal daripada kita menyesal nanti pasca sudah kita tanam, sudah besar dan sudah panen, tapi buah yang dikeluarkan dari sawit yang kita tanam tidak menggunakan bibit unggul tadi tidak bagus produksinya. Nah itu akan tambah merugikan kita ya teman-teman. Ini sekadar sharing saja. Dan yang utama, jikalau sudah punya lahan, paling tidak nanti segera kita kembangkan ke lahan-lahan berikutnya ya teman-teman. Dan ini kita juga masih mencoba lah. Mudah-mudahan nanti setelah panen ini kita
kumpulkan sedikit demi sedikit dulu modal untuk mencari lagi lahan-lahan berikutnya. Ya mudah-mudahan ada rezekinya ya teman-teman. Doakan saja dan mudah-mudahan teman-teman sekalian juga diberikan kelimpahan rezeki jikalau sudah menanam pohon kelapa sawit. Ya pasti awal-awalnya itu memang sakit dulu ya teman-teman, sakit dulu. Yang sakitnya itu kita menyisihkan dari alokasi yang dana yang kita punya. Apalagi jikalau masih di umur yang TBM seperti ini perlu sekali biayanya ya teman-teman, atau budgetnya, apalagi langsung kita tanam banyak, memerlukan sekali biaya. Memang itu ya namanya proses, pasti sulit ya teman-teman, dan proses sulit itu pasti tidak kita share ke media. Nah itu kita sendiri yang merasakannya ya teman-teman, kita sendiri yang merasakannya. Ya mudah-mudahan kita doakan saja, mudah-mudahan teman-teman yang sudah atau belum punya kebun bisa membeli aset kebun, dan yang sudah punya kebun jangan merasa bangga dulu, kita kembangkan lagi ke kebun-kebun berikutnya atau ke investasi yang lainnya. Jadi jangan cepat puas ya teman-teman, karena kita juga, atau saya lah juga masih dalam tahap belajar, masih banyak yang perlu saya pelajari lagi, baik itu di bidang perkebunan kelapa sawit ini, karena ilmu di perkebunan kelapa sawit memang cukup banyak dan perlu didalami juga, harus belajar seperti apa cara-cara yang benar dalam melakukan perawatan perkebunan kelapa sawit. Itu mungkin itu dulu ya teman-teman, kegiatan saya di perkebunan kelapa sawit ini sekedar sharing atau mengeluarkan pendapat pribadi saja. Apabila teman-teman nanti ada pendapat atau pengalaman seputar merawat bidang perkebunan kelapa sawit, suka dukanya, nggak masalah teman-teman, kita share saja ke teman-teman yang lainnya agar ya paling tidak menginspirasi lah. Seperti itu kita merawat bidang perkebunan kelapa sawit. Dan jangan lupa di like dan di subscribe. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.